masih kuat? Saudara yang tadi saya amati dari sebelah sana, kita memulai dengan hadirat Tuhan, banyak yang nangis. Setelah nangis mata bengkak dan ngantuk, saudara ya. Oke, tapi saya berdoa saudara bertahan, saudara, karena sebentar lagi percaya tidak percaya besok sudah terakhir kalau saya tidak salah. Saudara dan saudara akan pulang kembali ke tempatmu masing-masing, saudara. Jadi bertahanlah sebentar, bertahanlah sebentar. Saudara, dan hari ini izinkan saya sedikit menjelaskan, menambahi apa yang tadi Joshua katakan. Saya tidak mengerti apakah sudah dijelaskan atau belum, karena tadi saya sempat ada panggilan alam dulu. Jadi saya tidak bisa mendengarkan apakah ini sudah dijelaskan atau tidak. Tapi izinkan saya mengulangi buat kalian, supaya kita mengerti kenapa sih Tuhan itu kepingin banget kita menguasai dunia. Dan apa dasar-dasarnya, apa hak kita untuk kita bisa menguasai dunia. Kita ini udah dibuat dari debu, pinter juga enggak, ya kan? Kita ini kalau dibilang hebatnya apa, enggak tahu hebatnya apa. Berdosa juga iya, najis juga iya, masuk ke lubang dosa mulu. Tapi kenapa sih Tuhan itu mau banget, dan kenapa Tuhan memberikan dunia ini untuk kita kuasai? Boleh sama-sama buka Galatia 3 ayat yang ke-29. Galatia 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Siapa yang di sini percaya dalam milik Kristus? Angkat tangannya. Oke, berarti kita sepakat firman ini buat saudara ya. Kalau kita berkata jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan dari Abraham. Oke, kita sepakat ya dengan itu ya. Dan Alkitab berkata engkau berhak menerima akan janji Allah. Nah, janji Allah apa? Roma 4 ayat yang ke-13. Roma 4 ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Tuhan berkata janji dari awal buat setiap keturunan Abraham adalah akan memiliki dunia. Jadi kita ini sebenarnya berhak enggak untuk memiliki dunia? Berhak. Karena engkau adalah keturunan Kristus, engkau percaya kepada Kristus, engkau milik Kristus, engkau adalah keturunan Abraham. Dan keturunan Abraham janjinya adalah engkau akan memiliki dunia. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya? Tadi Joshua sudah bilang harus asah, harus latih dirimu. Kalian beriman mau keluar negeri, paspor aja nggak punya. Ya, Tuhan ibaratnya begini loh, itu seperti punya wadah masing-masing. Kau punya piring. Dan setiap kali Tuhan datang, Tuhan aku mau berkati anakku, aku mau bawa nama siapa? Yeni, aku mau bawa Yeni keluar negeri. Keluar negeri kemana? Israel misal kita katakan, lah lama yang memutuskannya. Oke. Israel misalnya, ini kurang iman. Lah kayak begitu harus tahu. Kamu mau kemana? Bekasi kayaknya bagus. Bekasi emang bagus saudara. Dunia itu bilang, nak dunia. Mau kemana? Ya Tuhan, ya gimana jadinya? Kok gak persiapan gak bisa. Seperti yang tadi Joshua katakan, Tuhan berkata aku janji. Aku akan bawa engkau pergi ke Amerika. Bahasa Inggrisnya yes, no, yes, no, yes. Gimana? Tapi semuanya bisa dilatih gak? Bisa. Asal ada keinginan dan kerinduan. Saudara, hari ini saya berdoa sekali lagi. Apa sih yang perlu kita siapkan? Karena ini janjinya loh, engkau akan memiliki dunia, engkau akan menguasai dunia. Saudara, hari ini jika saya mundur sedikit, kemarin kita merayakan Natal ya. Siapa yang merayakan Natal di sini? Yang gak merayakan ngapain? Natal harus dirayakan, ngapain gak ngerayain Natal? Oke. Saudara, kemarin kita rayakan banyak drama-drama. Banyak yang mengeluarkan, ada bayi Yesus. Entah bayi mainan, entah bayi asli, ya kan ya. Muncullah Yusuf dan Maria. Ada 3 orang majus, bawa akan semua seserahannya. Dan akan muncul yang namanya palungan.
Siapa yang di sini tahu palungan? Palungan itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Tempat apa? Tempat makan? Ternak apa? Domba? Bukan. Kambing? Bukan. Sapi lagi bukan. Babi? Apa ngasih makan apa kok di situ babi? Enggak usah ngawur ngaco ah. Apa kok palungan ngasih makan babi di situ? Kita bukan lagi belajar nama-nama binatang. Jawab yang benar, ayo. Keledai, oke, ya pintar. Akhirnya, tadi ada yang jawab kedelai. Kedelai bukan binatang sayang, oke. Saudara Nabi Yesaya, ya ini keledai ya, saudara, keledai. Ya. Nabi Yesaya mengatakan bahwa palungan adalah tempat makan keledai. Nah, yang menarik di sini, Yesus memulai karya keselamatannya dengan dibungkus kain lampin dan diletakkan di tempat palungan, yaitu tempat makan keledai, saudara. Namun menjelang akhir dari tugas penyelamatannya ketika Yesus mau disalib, Alkitab berkata Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi keledai. Kok masih ada yang mau kedelai itu loh? Keledai, saudara. Kele, bukan kedelai. Saudara. Keledai. Nah kita berkata keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Jadi Yesus ini menarik banget loh. Dia itu memulai dan mengakhiri dengan melibatkan satu jenis binatang yaitu keledai. Nah banyak orang cuma taunya domba. Makanya dari tadi domba aja. Dan yang kita lihat cuma yang keren-keren, saudara. Ada apa nih di sini? Kok nggak tahu loh nih binatang apa loh? Ini loh. Ya lembu, sapi itu seralah. Kok jawabnya kok ragu ini gimana? Yang di belakang situ gambar apa? Bukan empret loh ya, saudara. Raja Wali. Yang di sebelah sana apa? Nah, pertanyaan saya banyak yang nggak pakai gambar keledai. Nah, padahal Yesus saja naiknya bukan Raja Wali, bukan singa loh. Yesus naiknya keledai. Kita kok mendambakannya pangeran berkuda putih. Ya, Yesus saja naiknya keledai. Nah, saya tuh bingung Tuhan, kok aku naik keledai ini ngapain? Karena dunia ini nganggap keledai itu kayak saudara tahu Eeyore dari Winnie the Pooh. Binatang bloon-oon itu. Dan orang nganggap wah keledai ini kayaknya ini belongoh-belongoh bahasa Perancisnya. Di retret ini banyak belajar bahasa Perancis. Ini apa ini binatang? Saya selalu menganggap keledai ini binatang plekmatis. Orang berkata ini binatang depresi, ya itu cuma di Winnie the Pooh. Lihatlah keledai kelihatan depresi, enggak. Cuma Winnie the Pooh aja doang yang kelihatan depresi, saudara. Enggak sama sekali. Tapi mari hari ini kita mau belajar dari yang namanya keledai. Karena kalau engkau ngerti, engkau tangkap ini, engkau akan menguasai dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara buka sama-sama Matius 11 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30 dengan cepat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dalam salah satu perkataan Yesus di Bukit Bahagia, dia berkata berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kalau kau ingin memiliki bumi, aku harus jadi pribadi yang lemah lembut, saudara. Selain aku tadi menyiapkan semuanya, aku juga pastikan kau siapkan jiwamu, hatimu, dan rohmu, saudara. Dan kita berkata orang yang lemah lembut akan menguasai bumi. Dan kita melihat bagaimana ini sangat bertentangan. Karena dunia ini mengajarkan, kalau engkau ingin memiliki bumi, engkau ingin menguasai bumi, engkau harus menjatuhkan orang lain.
Kalau engkau ingin menguasai bumi, engkau menginginkan itu, maka engkau harus menjadi orang yang bisa membunuh orang lain. Engkau harus menjadi pribadi yang keras, tegas, lugas. Tapi Alkitab berkata yang lain, dia berkata, kalau jika engkau ingin memiliki bumi, engkau harus menjadi pribadi yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Sudah ada banyak orang begini, kenapa sih Tuhan suruh kita lemah lembut? Nanti kurang kuat menghadapi akan masalah. Karena lemah lembut itu selain diidentikan dengan apa? Lemah gemulai. Dikit-dikit gemulai. Kelaparan, aduh aku lapar. Kok Jos gak nyapa, aduh kok Jos kok gak nyapa aku ya. Kok Jos gak mau fotoin sama aku. Katanya bagi-bagi kemuliaan ya gak rata. Nanti kalian ada panitia cakep, aduh panitianya cakep tapi kok gak mau nyapa aku ya. Itu lemah gemulai, saudara. Tapi lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Bukan berarti tidak berdaya dan lemah dan lembek, saudara. Bukan jemblek ketrek. Bahasa Perancis lagi, apa itu? Itu pokoknya, saudara. Nanti cari artinya di rumah. Bukan yang dikit-dikit Tuhan ajarin, nah ini loh nak. Kamu kata, aduh aku gak bisa Tuhan. Sudah tahu kata lemah lembut itu muncul dari mana? Itu muncul pertama kali ketika ada para petani yang menunjuk kepada seekor keledai liar yang berhasil ditundukkan atau dijinakkan. Jadi lemah lembut itu artinya dari seekor keledai liar berhasil ditundukkan, dijinakkan. Dengan kata lain, saya suka dari khotbah Papa saya, dia berkata great power but under control. Engkau punya kuasa yang luar biasa. Hari ini saya percaya engkau sudah terima karunia demi karunia. Engkau terima senjata demi senjata. Engkau terima malaikat demi malaikat. Engkau terima kuasa demi kuasa. Tapi bisakah sekalipun engkau punya semuanya? Great power but under control. Engkau bisa punya kekuasaan dengan luar biasa. Tapi engkau tetap bisa mengendalikan semuanya itu. Saudara, ketika kita memiliki kuasa yang besar, namun menyadari ada yang lebih besar dari kita datang, maka great power under control itu dengan tanpa berontak akan menyerahkan palungnya kepada dia. Siapa? Sang Mesias. Ini saudara, great power but under control. Saudara, dan hari ini saya berdoa, karena kata muda itu bahaya, saudara. Saudara, hari itu saya melihat akan kisah seorang yang bernama Yeter, saudara. Saudara tahu arti nama Yeter? Arti nama Yeter itu superiority, orang yang memiliki keunggulan atau kelebihan, saudara. Dia ini orang yang luar biasa. Dan saudara juga adalah orang yang luar biasa. Alah, aminnya lembek banget, saudara. Luar biasa itu amin. Amin. Nah itu lembek, ketrek gitu, nah itu, saudara. Dia orang yang seharusnya jadi orang yang ditakdirkan, didestinikan menjadi orang yang luar biasa. Dari namanya udah keren. Dan hari itu bapaknya Yeter namanya siapa? Gideon. Aduh cuma beberapa yang tahu ya. Saudara. Gideon. Iya gak usah diulang. Sudah tahu. Barusan diomongin. Sudah hari itu Gideon, dia bunuh semua musuh. Dia bawa rajanya diseret. Bayangin seret. Diikat semuanya, diserahkan ke siapa? Yeter. Hari itu Gideon memberikan pedangnya. Dan hari itu bapaknya cuma berkata, nak penggal kepala raja ini. Dan kenapa? Semua kemuliaan akan buat siapa? Yeter. Sekalipun bapaknya yang menenangkan semua perperangan. Tapi siapapun yang membunuh rajanya yang paling terakhir. Dialah yang akan dianggap sebagai pahlawan. Hari itu promosi Tuhan turun dalam hidup Yeter. Saya tahu apa yang terjadi. Seorang yang bernama Yeter, Alkitab berkata karena dia masih terlalu muda. Dia takut dan dia tidak memenggal kepala raja musuh.
Dan akhirnya Gideon yang mengambil dan dia yang penggal kepala itu. Saudara tahu kata muda yang disebutkan di Alkitab. Itu adalah sebenarnya punya arti saudara. Adalah orang yang memegang surai atau rambut kuda atau rambut singa dalam upaya mencoba menaklukkannya. Jadi kalau siapa yang di sini orang muda, angkat tangan. Yang nggak angkat tangan kalian siapa? Kok nyasar di sini? Jadi kalau kalian masih muda, sebenarnya ada keganasan singa, ada kekeliaran kuda, ada kegarangan dalam hidupmu yang perlu engkau taklukkan, saudara. Karena kalau itu tidak engkau taklukkan, maka ketika promosi Tuhan datang, engkau akan seperti Yeter yang melewatkan kesempatan yang luar biasa. Tuhan berkata, nah ini loh nak dunia aku mau berikan ke engkau. Aku mau engkau pergi ke seluruh dunia dan mengabarkan kabar baik. Ini loh nah ini yang harus engkau punya. Tapi hari itu kenapa? Kalau engkau masih belum menaklukkan keliaran kuda, kegarangan singa dalam hidupmu, gak bisa. Dan apakah itu instan seperti yang Joshua katakan? Enggak. Itu proses bahkan terus, akan terus. Tapi pertanyaannya, mau atau enggak? Karena itu bisa dilatih. Saudara, di zaman dulu, papa saya itu yang sudah hari ini pulang ke surga, beliau itu suka banget sejarah, kuliahnya aja sejarah, saudara. Kita kan kelas sejarah tidur ya, saudara ya. Papa saya itu suka banget dengan sejarah. Jadi sejarah Semarang, Indonesia diapalin, saudara. Saudara, dan beliau adalah salah satu orang yang sangat-sangat pintar dalam sejarah, saudara. Dan beliau suka cerita kesenang sejarah, saudara. Dan membuat akhirnya saya mulai tertarik dengan namanya sejarah. Saya suka melihat film-film dokumenter dari yang zaman dulu. Sejarah-sejarah, saya punya kakak laki-laki, dia juga penggila sejarah, saudara. Jadi semua film perang dia punya. Dan kita nonton bersama-sama biasanya. Saudara, di salah satu akan saya melihat akan dokumenter, dia berkata begini, raja itu kan dulu kalau perang pakai kuda. Kurang keren, saya pakai keledai ya, saudara ya, kayak Yesus. Dia pakai kuda, saudara. Dan semua raja, kudanya itu khusus. Gak bisa kuda yang sembarangan, saudara. Kuda yang buat fashion show itu gak bisa, saudara. Gak bisa, karena kudanya itu harus khusus. Kudanya itu akan dilatih mati-matian, supaya apa? Karena mereka tahu, kalau kudanya bermasalah, rajanya akan mati. Dan kalau rajanya mati, peperangan selesai. Peperangan selesai. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Kudanya itu setiap hari dilatihnya begini. Dia berdiri, dia ditahan satu tempat. Kanan kirinya dikasih bom. Dan dia akan ledakan itu di dekat kudanya. Supaya apa? Kudanya itu terlatih dan terbiasa. Ketika ada bom, duer. Bukan letak, mae. Kalau kudanya latah, dia berdiri, rajanya jatuh, mati. Jadi kudanya itu setiap hari dilatih, dikasih bom. Supaya apa? Dia tahan dan dia tetap terus maju. Dan gak naik. Begitu dia naik, rajanya jatuh, mati. Jadi nasib negara itu bisa tergantung apa? Kudanya. Tapi bisa gak dilatih? Bisa. Kita bisa gak dilatih? Bisa. Alkitab bahkan berkata latih dirimu. Itu perlu dilatih. Saudara, untuk memenggal kepala orang itu perlu latihan. Saudara, menggal kepala orang itu bukan cuma kayak menggal apel atau menggal marshmallow gini, bukan. Lah kan kayak daging stick, bukan. Bukan kayak iga, bukan. Saudara, kita ini manusia diciptakan Tuhan itu luar biasa loh saudara. Loh anak kecil itu saudara, kakinya, bahkan ada yang bilang gini, kaki anak kecil, saya gak tahu benar atau enggak ya. Dilindas mobil aja, kecepatannya mungkin gak terlalu seberapa, kakinya itu gak patah loh. Karena bilang anak kecil itu punya kelenturan yang luar biasa. Tulangmu ini yang di leher ini saudara, gak mudah, gak semudah itu. Gak mudah. Bukannya motong kepala ayam, bukan. Manusia. Yang dia tertahu dia tidak terlatih. Saudara, Tuhan sudah beri pedang dalam hidupmu. Kemarin kamu udah angkat pedang, ya kan? Kamu bukan,
Kak, tapi pedangnya kecil, ya itu cuma profetik, yang asli besar. Tapi mau sebesar apapun pedangmu, kalau tidak pernah engkau latih, tidak pernah engkau pakai, bisa kepake enggak? Ketemu Goliat yang ada kabur. Tapi hari ini saya berdoa, mari latih dirimu. Dan berkata setiap hari engkau berkata, Tuhan, mari biar hari ini kau berurusan dengan keliaran kuda dan keganasan singa dalam hidupku. Bukan singa yang dari iblis, tapi singa dari Yehuda yang turun dalam hidupku. Bukan keliaran kuda, tapi Raja Wali yang kau turunkan dalam hidupku. Dan ketika engkau lakukan itu, engkau punya kelemah lembutan. Dan di saat itulah engkau akan menguasai dunia. Tapi sekali lagi, semua harus dilatih. Dan saya sungguh berdoa, mari latih dirimu lebih ajaib lagi. Saudara, hari kalau saudara berkata, ya kan kayaknya enak aja ya kalau misalnya jadi hamba Tuhan, kayaknya semuanya sudah instan. Enggak, saudara. Saudara mau tahu kami, saya dan Bapak Joshua waktu kecil, saudara, suka latihan mendoakan orang. Mendoakan orangnya gimana? Saudara, kita tuh latihan, bayangin kita tuh latihan. Karena kita tahu orang tua kita akan suruh kita pergi ke bangsa-bangsa, ke seluruh Indonesia mendoakan orang. Jadi kita ini perlu latihan. Saudara, saya masih ingat kami ber-12, kami tata kasur di belakang kami. Kami pastikan supaya kalau jatuh empuk. Ya. Saudara, dan semua akan bergantian, saya akan mulai mendoakan satu persatu. Dan kalau rebahnya langsung ke kasur, langsung tidur. Saudara. Dan hari itu saudara saya berdoakan, saya doakan saudara saya namanya AL. Saudara. Saya bilang, El, kerasa sesuatu enggak? Enggak. El kepingin rebah enggak? Enggak. Getar-getar dikit? Enggak. Enggak ada. Saya masuk ke Bevis. Bev, kerasa sesuatu? Enggak. Dan saya lakukan itu semuanya dan sambil semua berkata, enggak. Enggak kerasa apa-apa. Saudara, hari itu saya berlatih, saya terus berlatih, saya berdoa. Ini gimana sih caranya? Saya berkata kalau Tuhan mau bawa aku pergi ke bangsa-bangsa, saya harus tahu cara yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mulai latihan. Dan suatu hari saya melihat akan sebuah pelajaran yang berharga. Ketika itu ada kebaktian di gereja kami, datanglah seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Dan cara dia mendoakan orangnya itu, saudara, ketika jatuh, perutnya diinjek, diar. Wah. Loh saudara, itu kalau Tuhan gak sakit, saudara, serius. Engkau kalau rebah, kalau dalam Tuhan tuh gak sakit loh saudara. Tiba-tiba kau bangun itu udah geletak, lu itu Tuhan. Dan dia kan dar, orang pelepasan, wah. Saya, wih keren. Makanya jangan ditiru dan gak ada yang instan, gak ada yang instan. Hari itu saya tiba-tiba di sebelah saya ternyata ada orang masih muda juga melihat dan berpikir yang sama. Tapi bedanya dia nekat. Dia maju ke depan, dia doakan orang. Saya pertama dia mendoakan, orangnya gak rebah. Lalu dia mulai geser. Sebelah ini mau ngapain nih orang? Kakinya, oke saya tahu nih mau kemana nih. Diar, smackdown. Saya shock. Smackdown, diar. Ini kan kebaktian, bukan lagi di ring tinju. Diar. Perutnya diinjak, diar. Aduh. Saudara kalau itu bukan Tuhan gak boleh. Jangan ditiru, tolong habisnya jangan ada yang meniru. Dia injak orang, dia mau tolong. Saya datang. Jangan dipegang, orang ini lagi pelepasan. Saya bilang, Pak kayaknya ini bukan pelepasan ini. Saya bilang, kayaknya ini bukan pelepasan loh. Saya bilang, gak apa-apa, orang temu. Saya gak tahan, saya gak tega. Akhirnya saya dorong dikit, jangan dorong. Saya tarik ke pinggir. Perutnya udah merah, gak karu-karuan. Waduh. Saya wah ini ngaco ini. Tapi namanya masih anak muda, saudara. Nangkep di sini. Satu hari papa saya bawa pergi ke Australia. Saudara. Papa saya bilang gini, Sah kamu ikut papa sendirian. Jangan ajak saudara-saudaramu, kamu dengan papa. Oke kita berangkat, kita kebaktian. Dengan orang-orang Indonesia, wah papa saya khotbah luar biasa, saya duduk paling depan.
Dan bapak saya berkata, oke, mari kita akan buat altar call. Diundang banyak orang yang maju. Papa saya dari atas mimbar, dia undang saya, Sasa, ayo maju, doakan. Saya tahu pikiran saya, kesempatan saya. Yang saya sudah latih berhari-hari. Makanya kalau latihan itu yang benar, saudara, jangan yang salah ditangkap malah dilatih, saudara. Saya bilang, wah nih waktunya beraksi. Wah. 1, 2, 3, let's shine. Wah. Jangan tepuk tangan, gak baik soalnya. Yang ini jangan ditiru. Saya maju ke yang paling depan, papa saya sudah sibuk ke kanan, ke kiri, wah sibuk. Saya mendoakan satu tante-tante, badannya kecil tante-tantenya. Saya mulai mendoakan, saya bilang kok gak rebah-rebah. Saya teringat, badan saya mulai geser. Oh Tuhan, oh Tuhan. Kaki, oh Tuhan Yesus, mulai goyang. Ya saya nggak usah smackdown, badannya berapa, saya seberapa. Gelupak, dar. Saya taruh sih. Sakti dia. Wah, nah ini keren. Ini dipakai demonstrasi dari Tuhan, keren ini. Tanganku diurap itu. Saudara nggak perlu waktu lama, Tuhan langsung didik saya. Tantenya berdiri, kamu ngapain baru saya? Ampun tante, saya bilang ampun. Gak lagi tante, cuma sekali, cuma sekali ini saya bilang. Gak lagi kok tante, cuma hari ini aja, cuma sekali. Kamu doang, saya bilang, lagi kebaktian. Saya ngintip papa saya jauh, kembali ke tempat tante, kembali ke tempat. Sampai papa saya pulang ke surga, gak tahu cerita ini, saudara. Mungkin hari ini beliau dengar dari surga. Kelakuan anaknya ini. Sudah sejak itu, wah saya benar-benar gak berani. Saya bilang, kapok Tuhan. Sejak itu saya gak pernah doain orang dorong-dorong pakai kaki. Wah gak pernah. Wah saya benar-benar gak pernah. Tapi harus saya berkata, ayolah Tuhan, ayo saya latih diri saya. Ini salah, ini caranya salah. Saya mulai pelajari, saya mulai pelajari. Sudah saya tahu ada apa ambisi di dalam saya. Dan pikiran saya yang berkata, kalau orang dijamah Tuhan harus rebah. Padahal yang tadi saudara lihat kanan kirimu. Mungkin bahkan gak ada yang nyentuhkan. Tapi semua nangis. Kau ada bahkan beberapa dari kau gak bisa berhenti nangis. Kenapa? Itu kuasa Tuhan. Tapi hari itu karena kemudaan saya, gak ngertinya saya. Saya pikir persiapan yang benar itu dengan begitu. Saya setiap hari latihan pakai guling, saudara. Ini latih yang salah ini. Saya coba berkali-kali dar. Gak usah pakai kekuatan ekstra, saya sudah tahu cara jatuhin orang. Badan separuh atas gak kelihatan, kaki set. Gini-gini lincah kakinya, wah sedar, selesai. Tapi ini latihnya salah. Jadi saya berdua jangan ada yang niru. Makanya tadi yang Coach Joshua ngomong latih itu bukan latih yang kayak yang tadi yang saya maksud. Bukan itu. Latih dirimu dengan benar. Latih dirimu dengan benar. Lu singa itu juga dilatih di sirkus loh saudara. Ya kan? Tapi cuma jadi apa? Singa sirkus. Padahal saya jadi apa? The king of jungle. Tapi karena ngelatihnya salah, jadi sirkus. Dia cuma lompat-lompat kalau ada api. Ngaum kalau disuruh. Lama miau. Itu bukan habitatnya. Lo saudara tahu orca yang whale gede itu killer whale. Yang hitam itu loh saudara. Tapi dilatihnya di akuarium jadi apa? Cuma lompat-lompat, kepek-kepek, dada-dada. Bukan gak jadi, kan dapat salah latihannya. Suatu saya mengikuti itulah kenapa kita berkata Tuhan tolong aku, didik aku. Supaya apa? Aku ini menahan, menghilangkan, menaklukkan setiap kegarangan dan keliaran dalam hidupku. Supaya apa? Aku bisa memiliki bumi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi setelah itu terus gimana Kak ceritanya? Setelah itu beberapa tahun kemudian saya tiap hari latihan. Pertama kali saya khotbah, saya juga sama parahnya kayak Joshua, saya mau khotbah 2 menit. Khotbah bentar turun, saya dimaki-maki, saya datang ke sini jauh-jauh.
buat dengerin kamu. Maaf tante, saya bilang. Kamu khotbah cuma 2 menit, ya gimana tante, yang penting pesan Tuhan disampaikan. Ya emang benar, saya cuma baca ayat, poinnya apa, saya turun. Saya khotbah lagi, coba lagi, panjang sudah. 45 menit. Wah. Saya turun, jangan tepuk tangan saya turun. Tante-tante nemuin saya kamu itu khotbah apa kok saya gak ngerti. Saya bilang, sama tante, saya juga gak ngerti saya ngomong apa. Yang penting lama durasinya, saya gak peduli ngomong apa. Ya. Kakek kesembuhan ilahi, bayangin saudara. Nama saya dipajang gede-gede, muka saya dipajang gede-gede. 2.000 yang datang, gak ada yang sembuh. Saya udah coba doa sekuat tenaga dengan iman saya. Saya sudah seperti mengaum dari singa. Yang sembuh itu yang encok pegelinu itu yang sembuh. Itu malu. Saudara. Tapi saya coba lagi. Saya coba lagi. Kakak anak youth. Altar call, gak ada yang maju. Sejam loh saudara. Dari bahasa kasih sampai ngancem. Ini mungkin terakhir kalinya kok gak ketemu dengan Tuhan. Kok gak tahu di luar apa yang terjadi. Gak ada yang maju. Sejam. Jadi kalau saudara mikir mau semua instan, gak bisa. Engkau sering tiba-tiba kok lancar, gak bisa. Kecuali itu kuasa dari yang maha tinggi. Saudara. Tapi setahu saya Tuhan tuh gak mau yang instan. Mungkin Tuhan gak terlalu suka Indomie. Saudara. Karena apa? Semua yang instan itu gak baik buat kita. Dia mau apa engkau terbangun dari bawah. Engkau berakar kuat dan engkau berbuah di atas. Tapi yang berakar ini ngelatih diri itu gak semudah itu. Saya sampai selesai dari itu, ibu pendetanya bilang ke saya, maaf ya. Tadi sebenarnya ibu mau maju kok. Tapi ibu malu. Saya bilang, Bu gak apa-apa, gak usah hibur saya. Saya tahu kalau emang gak ada yang mau maju, ya udah gak ada yang mau maju aja. Bu gak usah hibur saya pulang. Sampai sekarang gak pernah diundang lagi. Bayangin, saudara ini terjadi belum sampai 10 tahun. Ini mungkin terjadi 6-5 tahun yang lalu. Saudara hari demi hari bahkan saya sampai tanya Tuhan, kok yakin masih mau pakai orang kayak saya? Udah gagal banget loh ini. Saya bilang, bukannya gak mau nyoba, udah nyoba. Dan gagal. Yakin mau pakai orang seperti saya. Tapi Tuhan itu ajaib luar biasa. Beberapa tahun kemudian ketika saya umur 20 tahun, papa saya dibawa pulang Tuhan mendadak. Beliau setelah kebaktian hari Minggu, beliau setelah khotbah, beliau pulang ke rumah jam 11 malam, beliau dibawa pulang Tuhan. Saudara, dan ketika beliau dibawa pulang Tuhan, wah hidup saya hancur berantakan. Tapi Tuhan ambil saya lagi dari tempat gelap, Tuhan bawa saya lagi keluar dari kegelapan. Jadi itulah kenapa setiap kali saya berkata, setiap kali saya masih bisa pelayanan, saya masih bisa menyampaikan pesan Tuhan. Saya tahu itu karena Tuhan. Saya masih hidup aja itu karena Tuhan. Saudara, beberapa bulan kemudian setelah papa saya meninggal, ada sebuah acara seperti itu, tapi kita konferensi waktu itu di Jakarta di ICE, saudara. Dan hari itu saya masih ingat, saudara, karena saya tahu saya ini pengkhotbah rada lemah, saya taruh tengah-tengah. Ya tahulah, tahu diri, gak usah tersinggung. Tahu, saudara. Jadi saya gak tersinggung sama sekali karena saya tahu diri, emang saya kalau khotbah itu gak bener. Saya bilang. Jadi udah taruh saya tengah-tengah, yang kalau saya sampai ngancurin apapun ada yang bisa backup saya. Lalu itu tahu diri. Saudara. Dan hari itu sudah saya tahu tengah-tengah, dan saya mengucap syukur untuk itu. Dan tiba-tiba saya masih ingat Ibu Iin datang ke saya. Dia kasih mic, maju ke depan, sikat. Nah nyikat apa itu kan bahaya saudara. Saya bilang sikat. Kamu khotbah, kamu altar call, kamu nyanyi boleh, sikat. Saya bilang, nyikat apa ini? Saya mau mundur gak bisa, di belakang udah penuh orang, satu jalan maju. Seperti itu saya bilang, go, itu doang. Saya maju, saya pegang mic, saya gak ngomong apa-apa. Di hati saya bilang gini, Tuhan, ini waktu yang tepat untuk mempermalukan anakmu di depan seluruh Indonesia. Karena waktu yang datang banyak banget, sudah sampai 20.000 yang datang kan. Banyak banget waktu itu, dari seluruh Indonesia datang, bahkan dari bangsa-bangsa datang. Ini waktu yang tepat untuk kita mempermalukan diri saya. Saudara, saya maju ke depan, wah pede banget. Saya maju ke depan, dalam hati saya udah mau nangis. Saudara, tapi hari itu saya kuatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Saya bilang, saya siap dipermalukan Tuhan. Ya kan emang gak tahu mau ngomong apa. Sudah tahu, itulah kenapa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu bekerja dengan sempurna. Saudara, dan hari itu tiba-tiba saya ngomong, gak tahu saya ngomong apa, sampai sekarang saya gak inget saya ngomong apa. Ngomong aja saudara, tiba-tiba itu kayak orang, saya tahu kepucot, keceplosan. Nah bahasa Perancis kepucot. Keceplosan dah. Siapa yang mau doakan maju ke depan. Baru saya mikir kalau gak ada yang maju gimana. Itu ngomong dulu baru mikir. Makanya kalau kau hidup dalam Tuhan gak apa-apa ngomong dulu baru mikir. Aduh kalau gak ada yang maju gak apa-apa itu belakangan. Yang penting ngikut Tuhan dulu aja. Sudah saya ngomong dan tahu tiba-tiba itu ribuan yang maju. Saya sampai dimarahin gara-gara panggungnya jebol. Karena saya gak nyangka, saya sampai jalan, saya bingung, saya sekarang doainya gimana Tuhan. Kan gak mungkin saya jegal der satu-satu kan gini gak mungkin. 1000 loh saudara yang maju. Dan saya masih ingat. BMN di ujung di sana siap dengan kameranya. Saya bilang gini, nah ini nih, saya bilang, nah mantap ini. Saya bilang, kalau mempermalukan sekalian jangan tanggung-tanggung Tuhan, saya bilang. Sekalian direkam kamera di ujung, saudara. Nah ini nih, kesempatan nih. Saya mulus bener-bener, mikir. Saya sampai nyembah. Saya bilang Tuhan ini gimana. Dan datanglah ada paling depan, ada 2 perempuan gadis di depan. Dan saudara paling parah, saya bilang angkat tangan, gandengan tangan semuanya. Saya bilang Tuhan gak usah gandengan aja gak rebah apalagi gandengan. Tambah-tambah gak mungkin rebah lah. Saudara hari itu saya maju dengan 2 gadis paling depan. Saya doain yang kiri. Ya rebah yang kanan. Dar! Saya bingung. Ya saya doakan telinga kanan. Saya di ujung sana masih ada 2 saya jalan ke sana. Saya jatuh terekam kameranya gak pindah-pindah di situ. Bam. Saya nyampe kosong. Saya balik lagi ke tengah, saya bingung. Dan setelah itu semua orang bilang, wah kamu luar biasa. Luar biasa dari mana? Lihat gak tuh saya doain yang kiri jatuh yang kanan. Saya bilang, yang ujung sana belum saya kesentuh. Udah rebah. Dan disitulah Tuhan tahu, Tuhan didik saya. Dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan itu bekerja dengan sempurna. Latih, saudara. Sekalipun engkau gagal, latih. Terus. Dan sampai satu titik, tiba-tiba kuasanya akan bekerja sempurna dalam hidupmu. Dan ketika kau dapati dirimu lemah lembut, engkau akan menguasai dunia ini. Dunia ini perlu terang, saudara. Terlalu gelap. Dunia ini terlalu gelap. Tapi hari ini saya berdoa, setelah selesai dari retret ini, akan bangkit bintang-bintang Tuhan yang bersinar. Jangkau seluruh dunia dan bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tutup Alkitabmu saja, bangkit berdiri bersama-sama.